Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratul Magfira dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang fisiologi tumbuhan. Topik 31 yaitu strategi tumbuhan terhadap cekaman atau stres, kekurangan air, cekaman suhu, dan mekanisme adaptasi. Di sini ada cekaman atau stres merupakan suatu kondisi lingkungan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhannya, reproduksi, dan kelangsungan hidup tumbuhan. Jadi cekaman ini sangat mempengaruhi proses pertumbuhan tumbuhan karena ia dapat mengganggu lingkungannya dan proses tumbuhan itu hidup. Pada umumnya stres lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu stres biotik dan stres abiotik. Stres biotik terdiri dari kompetensi intraspesies dan antarspesies, yaitu infeksi yang disebabkan oleh hama dan penyakit. Jadi stres biotik ini disebabkan oleh hama dan penyakit. Serta ada juga stres terhadap herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Jadi hewan herbivora adalah suatu ancaman yang dihadapi tumbuhan dalam setiap ekosistem. Tumbuhan yang menghadapi herbivora ini strategi mereka yaitu dengan cara pertahanan fisik, misalnya seperti duri, contohnya bunga mawar. Nah, bunga mawar itu kan memiliki batang yang berduri. Jadi mereka jika adanya herbivora ini, mereka dapat bertahan diri dengan adanya duri tersebut. Dan pertahanan kimia, misalnya produksi senyawa yang bersifat toksik. Selanjutnya ada stres abiotik. Stres abiotik terdiri dari suhu, tinggi, rendahnya suhu, air, kelebihan dan kekurangan air, radiasi misalnya ultraviolet, inframerah, dan radiasi mengionisasi kimiawi misalnya garam, gas, pestisida, angin, dan lain-lain. Selanjutnya ada strategi dan respon tumbuhan terhadap kekurangan air. Nah, cekaman kekeringan pada tanaman disebabkan oleh kekurangan suplai air di daerah perakaran dan permintaan air yang berlebihan oleh daun. Dalam kondisi laju evapotranspirasi melebihi laju absorpsi air oleh akar tanaman. Kekurangan air ini akan mengganggu aktivitas fisiologi maupun morfologi sehingga mengakibatkan terhentinya pertumbuhan. Jadi kekurangan air ini sangat mempengaruhi pertumbuhan karena dapat mengakibatkan terhentinya suatu pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Selanjutnya, respon tanaman terhadap stres kekurangan air ini sangat ditentukan oleh tingkat stres yang dialami dan pada fase pertumbuhan tanaman saat ia mengalami cekaman. Nah, respon tanaman yang mengalami cekaman kekurangan air mencakup perubahan di tingkat seluler dan molekuler seperti perubahan pada tumbuhan tanaman, volume sel menjadi lebih kecil, penurunan luas daun, daun menjadi tebal, adanya rambut pada daun, peningkatan rotio akar tajuk, sensitivitas stomata, penurunan laju fotosintesis, perubahan metabolisme karbon dan nitrogen, perubahan produksi aktivitas enzim dan hormon, serta perubahan ekspresi. Selanjutnya ada strategi tumbuhan terhadap kekurangan tadi. Strategi tumbuhan dalam merespon kekurangan air yaitu dengan mengurangi laju transpirasi untuk penghematan air. Jadi tumbuhan tuh meresponnya dengan cara yaitu mengurangi laju transpirasi untuk penghematan air. Jadi suatu mekanisme kontrol tunggal yang memperlambat transpirasi dengan cara menutup stomata. Kekurangan air juga merangsang peningkatan sintesis dan pembatasan asam absisat dari sel-sel mesofil daun. Hormon ini membantu mempertahankan stomata tetap tertutup dengan cara bekerja pada membran sel penjaga. Respon ini meminimumkan kehilangan air melalui transpirasi dengan cara memperlambat peningkatan luas permukaan daun. Ketika daun dari kebanyakan rumput dan kebanyakan tumbuhan lain layu akibat kekurangan air, mereka akan mengulangi menjadi suatu bentuk yang dapat mengurangi transpirasi dengan cara menerapkan sedikit saja permukaan daun ke matahari. Selanjutnya, semua respon daun ini selain membantu pertumbuhan untuk menghemat air juga mengurangi fotosintesis. Pertumbuhan akar juga memberikan respon terhadap kekurangan air selama musim kemarau.
Tanah umumnya mengering dari permukaan hingga bawahnya. Keadaan ini menghambat pertumbuhan akar dangkal karena sel-selnya tidak mempertahankan turgor yang diperlukan untuk pemanjangan. Akar yang lebih dalam yang dikelilingi oleh tanah yang masih lembab terus tumbuh. Dengan demikian, sistem akar memperbanyak diri dengan cara memaksimumkan pemaparan terhadap air di tanah. Selanjutnya ada strategi tumbuhan terhadap salinitas. Stres garam pada pertumbuhan tanaman terjadi dengan terdapatnya salinitas atau konsentrasi garam terlarut yang berlebihan. Jadi konsentrasi garamnya ini berlebihan terhadap tanaman tersebut. Meningkatnya konsentrasi garam hingga tingkat konsentrasi tertentu mengakibatkan kematian tanaman. Nah, tidak baik juga jika tanaman itu kelebihan tanaman. Garam yang menyebabkan tumbuhan mati yaitu NaCl dan lainnya yang terlarut dalam air. Jadi respon yang ditunjukkan tanaman yang mengalami cekaman salinitas ini yaitu umumnya tidak menunjukkan respon dalam bentuk kerusakan langsung, tetapi pertumbuhan yang tertekan dan pertumbuhan secara perlahan. Jadi tumbuhnya itu tidak secara signifikan. Mereka secara perlahan tumbuh dan lambat pertumbuhannya tersebut. Gejala pertumbuhan tanaman pada tanaman dengan tingkat salinitas yang cukup tinggi adalah pertumbuhan yang tidak normal seperti daun mengering di bagian ujung dan gejala chlorosis. Gejala ini timbul karena konsentrasi garam terlarut yang tinggi menyebabkan penurunan potensial larutan tanah sehingga tanaman kekurangan air. Selanjutnya ada strategi tumbuhan terhadap suhu. Suhu sebagai faktor lingkungan dapat mempengaruhi produksi tanaman secara fisik maupun fisiologis. Secara fisiologis, suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, fotosintesis, pembukaan stomata, dan respirasi. Suhu merupakan salah satu penghambat dalam proses fisiologi untuk sistem produksi tanaman, sehingga ketika suhu tanaman berada di luar suhu optimal, terendah maupun tertinggi. Di dalam cekaman suhu ini terbagi menjadi dua, yaitu cekaman pada saat suhu tinggi dan pada saat suhu rendah. Suhu tinggi yaitu suhu yang terlalu tinggi dapat mengganggu dan membunuh suatu tumbuhan dengan cara mendenaturasi enzim-enzimnya dan merusak metabolisme dalam berbagai cara. Salah satu fungsi transpirasi adalah pendinginan melalui penguapan. Pada suhu tinggi, misalnya temperatur yang berkisar 3 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius di bawah suhu sekitar, tentunya cuaca panas dan kering juga cenderung menyebabkan kekurangan air pada banyak tumbuhan. Dan strategi dan respon tanaman terhadap suhu tinggi tersebut yaitu dilakukan dengan penutupan stomata sebagai strategi tanaman terhadap stres ini. Penutupan stomata ini akan menghemat air namun mengorbankan pendinginan melalui penguapan tersebut sehingga ia tuh jadi dingin suhunya, tidak selalu tinggi. Strategi lainnya yaitu sebagian besar tumbuhan memiliki cadangan, yaitu tumbuhan menempati daerah 4 musim. Sel-sel tumbuhan mulai mensintesis suatu protein khusus dalam jumlah yang cukup banyak yang disebut protein kejut panas. Protein kejut panas ini kemungkinan mengimpit enzim serta protein lainnya dan membantu mencegah denaturasi. Selanjutnya, cekaman suhu rendah yang dihadapi suatu permasalahan tumbuhan ketika temperatur lingkungan rendah adalah perubahan ketidakstabilan membran selnya. Jadi pada saat suhu rendah tanaman itu mengalami ketidakstabilan membran selnya. Tumbuhan merespons stres dingin ini dengan cara mengubah komposisi lipid membrannya. Contohnya adalah meningkatkan proporsi asam lemak tak jenuh yang memiliki struktur yang mampu menjaga membran tetap cair pada suhu lebih rendah dengan cara menghambat pembentukan kristal. Selanjutnya, strategi tumbuhan terhadap kekurangan oksigen. Tumbuhan yang disiram
terlalu banyak air bisa mengalami kekurangan oksigen karena tanah kehabisan ruangan udara yang menyediakan oksigen untuk respirasi seluler akar. Keadaan lingkungan kekurangan oksigen disebut hipoksia dan keadaan lingkungan tanpa oksigen disebut anoksia, yaitu mengalami stres aerasi. Beberapa tumbuhan secara struktural diadaptasi ke habitat yang sangat basah. Sebagai contoh, akar pohon bakau yang terendam air. Yang hidup di rawa pesisir pantai adalah sinambungan dengan akar udara yang menyediakan akses ke oksigen. Selanjutnya ada strategi tumbuhan terhadap cahaya. Cahaya itu merupakan salah satu kunci penentu dalam proses metabolisme dan fotosintesis suatu tanaman. Cahaya dibutuhkan oleh tanaman melalui dari proses perkecambahan sampai tanaman dewasa. Jadi cahaya ini sangat berperan dalam proses keberlangsungan hidup suatu tumbuhan. Respon tanaman terhadap cahaya berbeda-beda antara jenis satu dengan jenis lainnya. Ada tanaman yang tahan atau mampu tumbuh dalam kondisi cahaya yang terbatas, sering disebut tanaman teloran, dan ada tanaman yang tidak mampu tumbuh dalam kondisi cahaya terbatas atau tanaman intoleran. Tanaman yang tahan dalam kondisi cahaya terbatas yaitu daun lebar dan tipis. Sedangkan pada tanaman yang intoleran akan mempunyai ciri-ciri morfologis daunnya kecil karena tidak adanya mungkin cahaya matahari. Jadi pertumbuhannya mungkin terganggu. Selanjutnya ada mekanisme adaptasi tumbuhan. Mekanisme adaptasi tumbuhan, adaptasi fisiologi terhadap kekeringan. Misalnya adaptasi ini berdasarkan kemampuan genetik tanaman terhadap kondisi cekaman. Ada 4 mekanisme adaptasi pada kondisi cekaman kekeringan, yaitu drought escape, derotation avoidance, dehydration tolerance, dan drought recovery. Jadi di sini yang pertama yaitu drought escape, yaitu melepaskan diri dari cekaman kekeringan, yaitu kemampuan tanaman untuk menyelesaikan siklus hidupnya sebelum mengalami defisit air yang parah. Yang kedua yaitu discretion avoidance, toleransi dengan potensial air jaringan yang tinggi, yaitu kemampuan tanaman yang tetap menjaga potensial jaringan dengan meningkatkan penyerapan air dengan menekan kehilangan air. Yang ketiga, dehydration tolerance, toleransi dengan potensial air jaringan yang rendah, yaitu kemampuan tanaman untuk menjaga tekanan turgor sel dengan menurunkan potensial airnya melalui akumulasi solut seperti gula, asam amino, dan sebagainya, atau dengan meningkatkan elastisitas sel. Yang keempat ada drought recovery, yaitu mekanisme penyembuhan, di mana proses metabolisme berjalan normal kembali setelah mengalami stres kekeringan. Mekanisme ini penting manakala stres kekeringan terjadi pada awal perkembangan suatu tanaman. Selanjutnya ada adaptasi tumbuhan terhadap cahaya, yaitu cahaya matahari sangat berperan penting untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis yaitu suatu proses dasar pada tumbuhan untuk memperoleh makanan. Makanan yang dihasilkan pada tumbuhan akan menentukan ketersediaan energi untuk perkembangan dan pertumbuhan pada suatu tumbuhan. Kondisi cahaya mampu memberikan respon berbeda-beda pada tanaman dengan cara anatomis maupun secara morfologis. Tanaman yang mampu tahan terhadap kondisi cahaya yang terbatas secara umum memiliki ciri morfologis yaitu daun tipis dan lebar. Namun pada tanaman yang bersifat intoleran atau yang tidak bisa sedikit terkena cahaya matahari akan memiliki morfologis yaitu daun tebal dan daunnya kecil. Sekian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.